Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maya Siti Anisha. Teman-teman bisa manggil saya Maya. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Medida El-Adami Bogor. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tentang badal umroh, izinkan saya berbagi sedikit kisah yang sangat mengubah hidup saya. Mungkin ini akan menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua, insya Allah. Pada tahun 2025 adalah tahun yang tidak akan pernah saya lupakan, adalah tahun yang paling bersejarah dalam hidup saya, di mana Allah menguji saya adalah bentuk rasa cintanya Allah kepada saya. Saat itu saya sedang melakukan belajar Al-Quran, pendidikan di Rumah Quran Bogor, yang mana jarak saya dan orang tua saya itu sangat jauh. Orang tua saya berada di Sumatera Barat, kakak laki-laki saya ada di Malaysia, dan adik bungsu saya yang paling kecil itu berada di Sumatera Barat tapi tidak serumah dengan bapak. Dan bapak saya itu tinggalnya sendirian, dan ibu saya itu sudah meninggal. Hingga suatu hari ada kabar yang mungkin itu menjadi ketakutan buat semua orang, bukan buat saya saja gitu. Allah memanggil ayah saya untuk kembali kepadanya. Rasanya itu benar-benar sakit. Rasanya saya berada di titik paling rendah. Saya merasa sedih karena tidak berada di detik-detik terakhirnya beliau. Ada rasa kehilangan, kecewa, penyesalan. Bahkan saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu. Kenapa ya Allah? Kenapa secepat ini gitu? Saya menangis mungkin setiap malam ya. Saya berdoa kepada Allah. Saya merasa hidup saya waktu itu kosong, sepi, yang mana sosok yang selama ini menjadi tempat saya pulang, tempat saya meminta doa, kini sudah tiada gitu. Namun di tengah luka yang begitu dalam, saya belajar suatu hal teman-teman, bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya. Allah itu selalu ada di dekat kita. Saya hari-hari selalu belajar ikhlas, selalu berusaha ikhlas. Saya selalu mendoakan orang tua saya. Saya yakin bahwa setiap takdir yang Allah kirimkan, yang Allah takdirkan untuk saya hari ini banyak mengandung kebaikan. Walaupun saya belum paham gitu, belum memahaminya sepenuhnya. Tidak lama kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Rasanya mimpi, rasanya tidak percaya. Untuk berada di titik itu, saya merasa wow gitu. Seumur hidup saya tidak pernah menyangka bisa menginjakkan kaki saya di tanah suci, teman-teman. Saya itu dari segi ekonomi saya tidak pernah membayangkan untuk bisa melangkahkan kaki untuk biaya umroh gitu. Mustahil rasanya dengan kondisi ya saya tidak punya tabungan, tapi saya punya doa dan harapan, teman-teman. Saya yakin di dalam diri saya bahwa jika Allah menghendaki suatu hal, itu tidak ada kata tidak mungkin gitu. Dan benar, teman-teman, kun fayakun, ya Allah itu benar. Masya Allah, teman-teman harus percaya itu.
Allah menggerakkan hati seseorang yang begitu baik tanpa saya meminta, tanpa saya membayar 1 rupiah pun. Allah mengirimkan jalannya agar saya bisa untuk berangkat umroh. Saya hanya bisa tarik nafas, teman-teman. Saya mendengar kabar itu, saya hanya merasa mimpi. Saya menangis, saya peluk teman-teman saya telepon orang-orang yang saya sayangi. Mendengar kabar ini, orang tuh, ya Masya Allah gitu. Dari pengalaman itu, saya semakin yakin dengan firman-Nya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menyebutkan itu 2 kali, teman-teman, yaitu dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Jadi Allah tuh memiliki cara yang indah untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya pada waktu yang mungkin yang paling tepat menurutnya, bukan menurut kita ya, menurutnya. Pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang membuat saya semakin ingin menghadiahkan doa dan amalan terbaik untuk orang tua saya. Saya berusaha melakukan yang terbaik selama di sana, dimana inilah hadiahnya untuk orang tua saya. Nah, di sini saya akan berbagi tentang badal umroh. Mungkin teman-teman sudah banyak belajar, tapi di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman atau ilmu yang saya pelajari tentang badal umroh. Dan teman-teman sudah tahu apa itu badal umroh? Badal umroh adalah pelaksanaan ibadah umroh yang dilakukan oleh seseorang yang mana seorang atas nama orang lain gitu yang telah meninggal, atau orang yang masih hidup tetapi mengalami kondisi yang membuatnya itu tidak mampu untuk melaksanakan umroh. Dia tidak mampu melaksanakan umrohnya sendiri, dimana seperti orang lanjut usia, mungkin orang yang sakit, tapi sakit itu tidak akan ada harapan untuk sembuh. Jadi kita bisa untuk melakukan badal umroh buat mereka. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan badal umroh ini sebaiknya sudah pernah melaksanakan umroh untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman semua melakukan badal umroh buat orang tua. Jadi teman-teman tuh udah umroh sendiri untuk teman-teman, untuk diri kita sendiri. Adapun tata cara badal umroh pada dasarnya sama seperti umroh biasanya. Jadi perbedaannya terletak pada niatnya saja, teman-teman. Ketika kita mengambil miqat, kita niatkan itu umrohnya atas nama orang yang kita badalkan. Misalnya kita badalkan untuk orang tua kita, ayah kita, kan laki-laki. Jadi niatnya itu labbaika umrotan abi, artinya aku memenuhi panggilanmu. Untuk siapa? Kita sebutkan untuk melaksanakan umroh atas nama ayah kita gitu, siapa gitu namanya. Dan jika untuk ibu kita perempuan, maka dapat kita mengucapkan dengan niat labbaika umrotan ummi. Jadi setelah berniat, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan sebagaimana
umroh biasanya itu sama gitu, yaitu ihram dari mikot, terus melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan sa'i antara bukit Safa dan Marwah itu juga sebanyak 7 kali. Jadi terakhir itu nanti kita tahallul dengan mencukur atau memotong rambut kita. Dan setahu ilmu yang saya pelajari bahwa untuk perempuan itu sedikit saja gitu, berapa helai gitu, dan untuk laki-laki boleh disunahkan untuk mencukur semuanya, tergantung mazhabnya masing-masing.